Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal Wisli Lahudian, biasanya dipanggil Wisli. Saya lulusan dari S1 Teknik Sipil Universitas Jember dan sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Teknik Sipil di Universitas Brawijaya dengan peminatan rekayasa struktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ETABS. Jadi kita sebagai perencana atau kontraktor itu kita harus mengetahui bangunannya akan kita bangun itu seberapa kekuatan strukturnya dan seberapa efisien bangunan tersebut. Oke, saya mulai saja di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat model baru di aplikasi ETABS. Mulai dari membuat grid, kemudian setting material, lalu setting frame yaitu kolom atau balok, kemudian kita setting pembebanan, lalu kemudian kita masukkan diafragma, lalu pondasi dan lain-lain sampai nanti pada akhirnya keluar output yaitu perhitungan gempa respons spektrum. Oke, saya mulai. Jadi dari sini di new model, kemudian kita gunakan yang use built-in setting with metric SI. Kemudian kita pilih, saya biasanya menggunakan user. Lalu steel saya gunakan AISC 15M. Steel design code. Ini saya menggunakan AISC 36016 dan concrete design code biasanya saya menggunakan ACI 31819. Lalu kita setting grid sederhana saja. Jadi number grid lines in X direction. Jadi number of grid lines in X direction atau Y direction ini jumlah garis gridnya. Nah, kemudian spacing of grids in X direction atau Y direction ini adalah jarak antar grid seperti itu. Nah, story dimension agak sedikit berbeda dengan SAP. Kalau SAP kan bahasanya bukan story ya, tapi pakai Z ya kalau nggak salah. Nah, di sini kalau di ETABS kita pakai story. Ini number of story itu maksudnya 4 itu berapa tingkat bangunan kita. Nah, lalu kemudian typical story itu berarti dari setiap lantainya itu sama ketinggiannya. Ini pakai 3 meter, tapi saya pakai 4 meter aja biar terasa luas dan kepotong plafon biar bangunannya nggak sempit. Oke, lalu kita klik OK saja. Oke, jadi seperti ini. Di setiap direction X sama Y itu kita ada 4, jumlahnya ada 4 grid, ada 4 garis dan masing-masing berjarak 8 meter. Jadi bangunan ini tipe bangunan beraturan dengan jarak yang sama dan ketinggian yang sama. Jadi tipikal bangunan ini. Yang pertama kita masukkan material-materialnya dulu dan kita menggunakan kolom ukuran berapa atau balok ukuran berapa. Kita masuk di define, lalu section properties. Kita masuk di define, lalu material properties. Terus kita add new material. Add new material property, kita pakai Europe. Terus kita di sini diganti concrete. Kemudian standarnya kita pakai user karena kita akan masukkan dari tabel SNI. Nah, kita kasih nama beton FC 24,9. Nggak usah didetail loh mas ya, ininya, ngisinya ya. Ya wis. Yang dulu MPA beton. Oh, udah MPA mas. Oke. Jadi kita rubah mutu betonnya di sini, design property data. Di sini ada modify or show material property design data.
Di sini sudah tertulis MPa ya, kita tulis 24,9, ini setara K300. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini modulus elastisitas beton, jadi 4700 dikali akar SQR dalam kurung FC 24,9. Nah, jadi modulus elastisitas rumusnya 4700 dikali akar dari F aksen C. Oke, setelah selesai kita klik OK. Kemudian kita buat lagi material, klik add new material, lalu kita di sini bisa gunakan Europe saja. Lalu di sini kita klik rebar. Ini biarkan user, oke. Kemudian kita misalnya mau pakai baja BJ, kita pakai BJ 37. Lalu di sini kita setting modulus elastisitas baja biarkan 200.000. Lalu kita desain property data, modify or show material property design data. Di sini kan ada mutunya ya. Kita di sini FY-nya kita dapatkan 240 MPa, lalu FU-nya atau minimum tensile strength kita dapatkan 370 MPa. Kemudian expected yield strength itu kan jadi ekspektasi kita seberapa untuk yield strength-nya dia. Biasanya hitungannya 1,1 dikali 240. Oke, kemudian di sini 370 dikali 1,1. Lalu kita klik OK. Oke, kemudian kita klik OK. Di sini kita sudah punya beton dan tulangan ya. Kita klik OK untuk materialnya. Kemudian kita masuk ke define section properties, lalu frame section. Kita di sini membuat kolom yang simple saja. Jadi add new property, concrete rectangular, kita bikin konkret yang segi 4 saja. Oke. Misal kita kasih nama kolom 50 kali 50. Ini dalam senti ya, teman-teman. Lalu di sini materialnya kita pakai beton. Oke. Lalu di sini karena milimeter ya, kita isi 500 dan 500. Jadi 50 jadi 50 cm sama 50 cm. Lalu kita modify or show modifier. Lalu kita reinforcementnya ini kita modify or show rebar. Jadi di sini kita bisa pilih. Ini kan rebar ini bawaan dari ITEPS ya. Tapi kan kita tadi udah bikin material baru. Di sini kan baja BJ37 untuk longitudinal dan confinement bar. Nah, untuk confinement bar ini baja sengkang ya, itu nanti bisa dipakai yang lain. Cuma ini kita cari simpelnya aja, kita samakan pakai BJ37. Oke. Lalu untuk desain type, kita kan kolom ya ini lagi bikin kolom. Jadi butuh PM2 dan M3 desain untuk kolom. Kalau kita desain balok, kita pakai yang M3 design only. Oke. Lalu di sini bentuknya rectangular. Terus ini reinforcement to be checked. Jangan lupa diklik yang ini. Kemudian ini clear cover for confinement bar. Ini selimut betonnya itu berapa tebal? Di sini saya pakai standarnya aja, pakai 4 cm. Kemudian number of longitudinal bars along 3-dir face. Ada 3-dir sama 2-dir. Jadi ini arah ini sama arah ini gitu. Karena ini kolom, jadi disamakan saja. Misal 5 sama 5. Kemudian kita pakai diameter 16 untuk contoh saja. Lalu confinement bar atau sengkangnya kita pakai 10. Nah, ini bisa diatur sengkangnya per jarak berapa. Karena di bangunan tahan gempa harusnya disetting 200 dan 100. Jadi di tengahnya, di area lapangan kita pakai 200, di area pinggir kita pakai 100 mili gitu. Cuma kita bisa samakan itu di 150. Nah, sebetulnya bisa kita bagi jadi 4 bagian. Jadi yang bagian
tumpuan dan tumpuan itu kita pakai 10, dan bagian yang tengah itu itu kita pakai 20 cm gitu. Cuma perlu beberapa ubahan lagi yang lumayan rumit seperti itu, karena ini basic. Saya jelaskan pakai 150 saja, kita ratakan. Dan di sini biasanya orang bingung ini, banyak yang bingung. Jadi number of confinement bar in 3 dir atau number of confinement bar in 2 dir. Ini saya baru tahu di etaps dulu, karena di sub tulisannya nggak gini ya, seingat saya. Nah, jadi ini tulangan cengkang yang dipasang di arah X atau di arah Y. Nah, biasanya kalau kita tahu tulangan cengkang kan kotak gitu ya. Kalau misalnya cuma kotak aja di tengah tanpa apa-apa, itu biasanya cuma ditulis 2, karena dua sengkang di satu direction, jadi kanan sama kiri. Tapi kalau misalnya di tengah ada lagi, ya kita tulis 3, atau misalnya ada 4, saya belum pernah nemu, ya ada 4 ya kita tulis 4 gitu. Nah, jadi ini karena normal kita tulis 2 di arah X2 dan di arah Y2, jadi cuma kotak aja gitu tulangan cengkangnya. Oke, kita klik OK, kita udah punya kolom. Lalu kemudian kita bikin balok. Kita add new property, kemudian concrete, kita namai balok ya 30 kali 50 gitu, 30-40 biar enak ya teman-teman. Material jangan lupa diganti, beton FJ 24,9. Kemudian di sini depth-nya itu kita ganti 400. Lalu width-nya kita ganti 300. Oke, sudah jadi bentuk baloknya. Kemudian jangan lupa modify or show rebar. Oke, di sini jangan lupa diubah juga reinforcement configuration. Keliru mas. Oke, ini jangan lupa diubah juga design type, karena kan tadi kolom. Nah, ini kita kan bikin balok, jadi ini kita ganti M3 design only untuk balok. Oke, jadi kita nggak perlu setting tulangannya, cuma kita kasih materialnya aja. Terus ini kan ada top bar sama bottom bar, ini covernya, jadi selimut betonnya itu seberapa. Nanti kita bisa tahu tulangannya itu kita butuh berapa, itu setelah kita running aplikasi ini. Jadi kita butuh luasan rebarnya itu berapa, nanti kita bisa bagi sendiri untuk diameter berapa dan jumlahnya itu berapa. Nah, jadi cukup seperti ini saja untuk settingan balok. Oke, kemudian kita klik OK.